Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Sabrawi dengan NPM 2019-1350-0221 dari kelas R7C jurusan Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menjelaskan tentang peluang suatu kejadian. Dalam hidup kita pernah gak sih menemukan berbagai pilihan, dan di setiap pilihan itu selalu ada kemungkinan yang terjadi dalam pilihan kita. Contohnya di saat kita memilih suatu mata pelajaran, kita akan menerima kemungkinan kita akan lulus atau mengulang kembali di semester selanjutnya. Atau kita menemukan seorang ibu hamil, kita akan kemungkinan mendapatkan bahwa bayi itu akan terlahir sebagai seorang laki-laki atau perempuan. Di contoh lainnya, di saat kita melempar suatu koin, maka koin itu akan menampilkan dua kemungkinan, yaitu gambar atau angka. Atau mungkin di saat kita melempar suatu dadu yang memberikan kita beberapa kemungkinan, entah itu bisa menampilkan 1 titik, 2 titik, bahkan hingga 6 titik. Lalu bagaimana sih jika kita melempar 2 buah dadu, 3 buah dadu, atau bahkan lebih? Lalu bagaimana jika kita mengetahui beberapa kemungkinan? Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa peluang suatu kejadian adalah kemungkinan dari suatu kejadian yang akan timbul. Kita mulai dengan perhitungan atau rumus dari peluang suatu kejadian. Kita mulai, S adalah suatu ruang sampel dengan banyak elemen, kita lambangkan dengan NS. Dan A adalah suatu kejadian dengan banyak elemen atau kejadian yang akan kita hitung. Maka peluang kejadian A kita beri notasi dengan PA. Diberikan oleh PA atau peluang suatu kejadian itu sama dengan NA per NS. Lalu ada lagi peluang dengan permutasi, yaitu P kita lambangkan dengan RS. R itu rasio, sama dengan S faktorial per S kurang R, kita jadikan faktorial, lalu hasilnya akan menjadi NS. Lalu ada lagi peluang dengan kombinasi, kita lambangkan dengan C, atau dilambangkan C itu kombinasi, sama dengan R. S itu sama dengan S faktorial per R faktorial dikali S min R faktorial. Lalu hasilnya akan menjadi NS. Lalu ada lagi kita hitung frekuensi harapan, yaitu kita lambangkan dengan FA sama dengan PA kali N. Dan kita mulai dari contoh soal nomor 1. Pada pelemparan sebuah dadu, tentukan A. Peluang muncul mata dadu berangka ganjil. B. Peluang muncul mata dadu berangka kurang dari 3. Pertama, kita ketahui dulu ruang sampel pelemparan sebuah dadu itu. Yaitu sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga kita ketahui bahwa ruang sampel dadu itu ada 6. Lalu kita mulai jawab. Misal A adalah muncul kejadian mata dadu berangka ganjil, maka A itu adalah 1, 3, dan 5. Karena angka ganjil di mata dadu itu cuma ada 3, maka sehingga NA sama dengan 3. Maka peluang NA adalah PA sama dengan 3 per 6. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 2. Maka jawaban nomor 1A adalah 1 per 2. Lalu kita mulai jawaban B. Misal B adalah peluang kejadian muncul mata dadu berangka kurang dari 3, maka B adalah 1 dan 2. Karena mata dadu yang kurang dari 3 hanya ada 1 dan 2. Sehingga NB itu 2. Peluang NB adalah PB sama dengan NB yang kita hitung tadi itu jadinya 2 per NS yang tadinya ada 6. Jadi jadinya PB itu sama dengan 2 per 6. Dan kita sederhanakan lagi menjadi 1 per 3. Dan kita masuk ke contoh soal nomor 2.
ada satu set kartu bridge, yaitu tersedia dari 52 kartu. Kita ambil satu kartu secara acak. Nah, pertanyaannya adalah berapa peluang untuk mendapatkan kartu as, kartu hitam, kartu bergambar, dan kartu hati. Kita ketahui dulu, dari satu set kartu bridge terdiri dari 52 kartu yang berbeda. Sehingga banyaknya hasil yang mungkin dari pengambilan sebuah kartu adalah 52. Maka kita lambangkan NS itu 52. Dan satu set kartu bridge terdiri atas 4 jenis kartu, yaitu kartu sekop dan kartu daun yang berwarna hitam. Lalu ada kartu hati dan kartu intan yang berwarna merah. Dan setiap jenis kartu berjumlah 13. Maka kita hitung dari kartu as terlebih dahulu. Untuk setiap jenis kartu as itu ada 4, karena masing-masing jenis kartu ada 4. Maka setiap kartu kita lambangkan dengan NA itu 4. Maka PA sama dengan 4/52. Lalu masing-masing nilai kita bagi 4. Sehingga 4/52 kita sederhanakan menjadi 1/13. Lalu ada B, peluang untuk mendapatkan kartu hitam. Ada 2 jenis kartu hitam, yaitu kartu sekop dan kartu daun. Lalu B adalah kejadian mendapatkan kartu hitam, maka kita lambangkan NB sama dengan 26, karena setiap kartu berjumlah 13. Jadinya kita hitung PB sama dengan 26/52. Karena masing-masing bisa disederhanakan dengan dibagi 26, maka peluang untuk mendapatkan kartu hitam adalah 1/2. C, peluang mendapatkan kartu bergambar. Untuk setiap jenis kartu ada 3 kartu bergambar. Misalkan C adalah kejadian untuk mendapatkan kartu bergambar, maka NC adalah 12, karena tiap jenis kartu ada 3 kartu bergambar. Lalu kita hitung 4-4-nya, jadinya 3 kali 4 adalah 12. Maka kita hitung PC sama dengan 12/52. Karena sama-sama bisa disederhanakan dengan dibagi 4, maka 12/52 kita sederhanakan sama dengan 3/13. Lalu peluang untuk mendapatkan kartu bergambar adalah 3/13. Dan D, peluang mendapatkan kartu hati. Kita lambangkan misalkan D adalah kejadian mendapatkan kartu hati, maka ND adalah 13, karena setiap jenis kartu masing-masing ada 13. Maka PD sama dengan ND per NS, yaitu 13/52. Karena sama-sama bisa dibagi 13, maka kita sederhanakan lagi, jadinya 13/52 masing-masing dibagi 13, yaitu sama dengan 1/4. Jadinya kita mendapatkan peluang mendapatkan kartu hati yaitu 1/4. Lalu kita masuk ke soal nomor 3. Ada 10 ekor kuda berlomba dalam sebuah pacuan. Tiap-tiap kuda diberi nomor 1, nomor 2 sampai dengan nomor 10. Tentukan peluang kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, 2, dan juara 3. Kita hitung langkah pertama dulu. Kita cari ruang sampelnya. Banyak cara agar 3 dari 10 ekor kuda memenangkan lomba dengan memenangkan urutan pemenang. Adalah permutasi 3 unsur dari 10 unsur. Kita menggunakan ini dengan cara permutasi, yaitu permutasi 3 dan 10. 3 itu rasionya, 10 S-nya, sampelnya. Maka 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial, jadinya 10 faktorial per 7 faktorial. Itu sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial per 7 faktorial, yaitu sama dengan 720 faktorial. Sehingga NS atau ruang sampelnya ada 720.
Lalu misalkan ya, kita misal hitung A adalah kejadian kuda bernomor 3, 4, dan 7 keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Dalam kasus ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu satu permainan. Kemungkinan kuda bernomor 3, 4, dan 7 berturut-turut keluar sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Sehingga peluang terjadinya adalah PA sama dengan NA per NS. Dengan 1 per 720. 1 itu dilambangkan sebagai satu kemungkinan permainan. 720 adalah kemungkinan pertandingan itu terjadi. Jika nomor 3, nomor 4, dan nomor 7 terhitung sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3 secara berturut-turut. Dan kita masuk contoh soal nomor 4. Sebuah kotak berisi 6 bola merah dan 4 bola biru. Dari dalam kotak tersebut diambil 2 bola sekaligus. Tentukan peluang yang terambil bola merah dan bola biru. Penyelesaiannya, pada soal ini urutan bola yang diambil kita belum ketahui. Artinya, bola pertama bisa berwarna merah atau berwarna biru. Banyak cara mengambil 2 bola dari 10 bola yang tersedia tanpa mementingkan urutan bola. Jadi kita gunakan metode kombinasi. Kombinasi 10 jumlah bolanya dan 2 jenis bolanya, yaitu sama dengan C 2 dan 10 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikali 10 kurang 2 faktorial. Kita hitung 10 kurang 2 nya terlebih dahulu. Jadinya 10 faktorial per 2 faktorial dan 8 faktorial. Karena 8 faktorial itu bisa dihitung atau bisa dihilangkan, maka jadinya hanya 10 kali 9 per 2. Jadinya 90 per 2 sama dengan 45. Maka NS atau ruang sampelnya adalah 45. Lalu kita hitung kembali. Misalkan E adalah kejadian terambilnya bola dan biru. Banyak cara mengambil satu bola merah dari 6 bola merah. Ada 6 cara. Lalu banyak cara mengambil satu bola biru dari 4 bola biru, ada 4 cara. Dengan aturan perkalian, banyak cara terambil satu bola merah dan satu bola biru, yaitu adalah 24 cara, karena 6 kali 4 adalah 24. Sehingga NE adalah 24. Maka peluang terambilnya bola merah dan bola biru adalah EE sama dengan NE per NS, yaitu 24 per 45. Dan kita sederhanakan lagi, masing-masing dibagi 3, yaitu 24 per 45 masing-masing dibagi 3, jadinya 8 per 15. Nah, berikut ada latihan yang bisa teman-teman semua kerjakan dan bisa disesuaikan materinya dengan materi yang tadi saya paparkan. Dan sekian, sampai di sini saja. Saya Muhammad Rifki Sabrawi pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.